Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah hingga kini belum ada undang-undang yang mengatur tentang lembaga kepresidenan. Padahal draft RUU tentang lembaga kepresidenan sudah masuk ke Badan Legislasi DPR sejak 28 Juni 2001. Isinya mengatur tugas pokok dan fungsi presiden. Namun hingga era reformasi yang pada Mei ini akan menginjak usia ke-26, RUU itu tak kunjung dibahas. Dari seluruh lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, tinggal lembaga kepresidenan yang dianaktirikan karena belum punya undang-undang pelaksananya. Kemudian ada kabar terkait Dewan Aglomerasi Jakarta yang disebut-sebut akan dipimpin oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang mendapat sorotan media asing. Lalu ada pula informasi mengenai kenaikan harga eceran tertinggi atau HET beras SPHP atau beras Bulog per 1 Mei 2024. Apa urgensi pemerintah menaikkan HET beras Bulog ini? Informasi-informasi itu akan kami rangkum dalam Inilah Berita bersama saya Restu Wulandari. Inilah berita selengkapnya. Setiap memasuki bulan Mei, kita kembali merenungi sejauh apa amanat reformasi telah dijalankan. Era reformasi yang dimulai dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden pada 21 Mei 1998, salah satunya mengamanatkan pembatasan kekuasaan kepala negara. Jangan sampai lupa, selain korupsi, kekuasaan presiden yang nyaris tak terbatas di masa Orde Baru juga menjadi pemicu utama rakyat turun ke jalan di masa itu. Rakyat melihat rezim Orde Baru telah memerintah secara absolut. Tatanan bernegara pun diubah mulai saat itu dengan mengubah Undang-Undang 1945, bahkan sampai 4 kali di amandemen. Salah satu poin yang diatur dari amandemen berulang kali itu adalah pembatasan kekuasaan presiden. Namun sayangnya hingga kini belum ada undang-undang yang mengatur tentang lembaga kepresidenan. Padahal draft RUU tentang lembaga kepresidenan sudah masuk ke Badan Legislasi DPR sejak 28 Juni 2001. Isinya mengatur tugas pokok dan fungsi presiden. Namun hingga era reformasi yang pada Mei ini akan menginjak usia ke-26, RUU itu tak kunjung dibahas. Dari seluruh lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, tinggal lembaga kepresidenan yang dianaktirikan karena belum punya undang-undang pelaksananya. Karena itu, apapun langkah presiden baik sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara dapat dibenarkan karena belum ada payung hukumnya. Bak kerajaan bentuk pemerintahan republik nyaris dijalankan secara absolut tanpa adanya undang-undang itu. Wacana perlunya keberadaan undang-undang lembaga kepresidenan kembali bergulir setelah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK pada 22 April 2024 menolak sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Dalam putusan itu, salah satu hakim MK, Arif Hidayat, menyampaikan pendapat berbeda alias dissenting opinion dengan menyatakan saatnya negara ini punya undang-undang yang mengatur tugas pokok dan fungsi presiden. Ia menyoroti pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mendukung pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Arif, semestinya seluruh cabang kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tak boleh cawe-cawe dan memihak dalam proses pemilu 2024. Seluruh cabang kekuasaan itu dibatasi oleh konstitusi. Akan tetapi, karena ketiadaan undang-undang lembaga kepresidenan, langkah Presiden Jokowi mengguyur bansos ke seantero negeri di masa kampanye Pilpres 2024 tak dapat disalahkan secara konstitusi. Tinggal moral masyarakat saja yang menilai apakah langkah Presiden itu tepat dilakukan di saat anaknya jadi peserta Pilpres. Sungguh berbahaya jika negeri ini tak kunjung memiliki undang-undang yang mengatur rambu-rambu kewenangan presiden. Padahal banyak pasal dalam Undang-Undang 1945 yang memerintahkan pembentukan undang-undang yang mengatur hak, kewenangan, dan tugas-tugas presiden. Bahkan sebelum diamandemen ada 13 dari 37 pasal di Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur jabatan kepresidenan. Begitu pentingnya jabatan seorang presiden sehingga pengisian jabatan itu banyak diatur oleh Undang-Undang 1945. Jelas di sini bahwa Undang-Undang Lembaga Kepresidenan sudah mendesak diadakan. Sebagai kepala pemerintahan dalam negara republik, presiden juga adalah seorang kepala negara, seperti halnya raja atau ratu di sebuah negara monarki. Tak dapat dibayangkan jika fungsi presiden sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara dicampur aduk
Tanpa adanya undang-undang itu, presiden akan menjalankan dua fungsinya tersebut sesuai seleranya dan tentu saja selera koalisinya. Kehadiran undang-undang lembaga kepresidenan tak bisa lagi ditunda-tunda. Cukup di era Orde Baru bangsa ini merasakan pahitnya dipimpin oleh presiden yang nyaris absolut. Cukup jatuhnya Soeharto pada 1998 menjadi pelajaran yang mahal bagi bangsa ini untuk melangkah. Ya udahlah, gas, jangan wasana saja ya. Kalau saya termasuk setuju ya ada undang-undang lembaga kepresidenan mengingat begitu pentingnya juga jabatan seorang presiden. Presiden juga disebut lembaga negara, memang harus ada undang-undang yang mengatur perlunya presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas juga memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden supaya tidak absolut. Kalau kawan inilah gimana pendapatnya? Setuju nggak? Kita ke informasi kedua, sebuah rencana induk baru akan segera dilaksanakan untuk menyelamatkan Jakarta dari berbagai permasalahan setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Badan baru yang akan dibentuk yakni Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, disebut-sebut akan dipimpin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo. Dewan ini bertugas membuat cetak biru untuk memecahkan permasalahan seperti transportasi, banjir, perencanaan tata ruang dan degradasi lingkungan di Jakarta dan sekitarnya, serta mengordinasikan pelaksanaannya dengan kementerian, provinsi, kota, atau kabupaten terkait. Media asing berbasis di Singapura, Channel News Asia atau CNA dalam laporannya Senin 6 Mei 2024 menyoroti tugas badan baru ini termasuk kemungkinan Gibran memimpin lembaga ini. CNA mengutip pendapat beberapa ahli yang ragu apakah kehadiran Gibran akan cukup untuk memecahkan permasalahan kompleks ini. Keberhasilan akan sangat bergantung pada siapa yang akan memimpinnya. Para ahli juga menunjukkan bahwa penyelesaian masalah seperti kemacetan lalu lintas, banjir musiman, dan polusi udara yang memburuk memerlukan kerjasama dengan kota-kota satelit dan pinggiran kota yang secara administratif berada di provinsi tetangga, Jawa Barat, dan Banten. Penanganan permasalahan banjir di Jakarta dimulai dengan membatasi jumlah pembangunan villa dan hotel di Bogor yang menghambat kemampuan tanah dalam menyerap air. Tapi buat apa pejabat Bogor harus membantu Jakarta? Padahal villa, hotel, dan restoran yang merupakan sumber pendapatan utama kabupaten. Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta mulai berlaku sebagai bagian dari undang-undang baru yang ditandatangani Presiden Joko Widodo yang secara resmi menetapkan Ibu Kota Nusantara alias IKN sebagai ibu kota baru yang akan diresmikan pada 17 Agustus saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79. Membangun ibu kota baru dari awal di perbukitan Kalimantan diharapkan dapat meringankan sebagian beban Jakarta. Setidaknya itulah yang diharapkan Jokowi ketika mengumumkan rencana pemindahan ibu kota dari Jawa ke IKN pada tahun 2019. Indonesia berencana merelokasi sekitar 120.000 pegawai negeri sipil yang bekerja di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah di Jakarta ke IKN selama 3 tahun ke depan. Menurut pernyataan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas pada 17 April lalu. Namun, para pengamat menyatakan bahwa meskipun para pegawai pemerintah pindah bersama keluarga mereka, angka tersebut hanyalah sebagian kecil dari populasi wilayah metropolitan saat ini. Para analis juga mengatakan bahwa Jakarta kemungkinan akan mempertahankan statusnya sebagai pusat ekonomi dan komersial. Dengan demikian, statusnya akan tetap menjadi salah satu kota yang paling padat dan tercemar di dunia selama bertahun-tahun yang akan datang. Pembangunan yang berlebihan di kota metropolitan dan pinggiran kota di sekitarnya yang dihuni oleh sekitar 34,5 juta orang juga menjadi penyebab banjir musiman yang berdampak pada ribuan penduduk yang tinggal di tepian sungai. Selain itu, Jakarta juga berjuang melawan penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut yang mengancam jutaan orang yang tinggal di wilayah pesisirnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dewan tersebut akan fokus pada menyelaraskan berbagai program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai pemerintah di wilayah Jabodetabek. Kementerian Dalam Negeri sebelumnya mengusulkan agar dewan tersebut diketuai oleh wakil presiden. Tito membela usulan tersebut dengan mengatakan bahwa usulan tersebut perlu dipimpin oleh seseorang yang memiliki otoritas tersebut.
Meskipun usulan ini kemudian dibatalkan karena adanya penolakan dari sejumlah partai politik, undang-undang tersebut menyatakan bahwa presiden mempunyai wewenang untuk menunjuk anggota Dewan Kawasan Aglomerasi serta menentukan peran dan wewenang mereka. Masa jabatan Jokowi berakhir pada bulan Oktober, yang berarti bahwa dewan tersebut kemungkinan besar akan ditunjuk oleh penggantinya, Prabowo Subianto. Presiden yang akan datang tetap bisa memilih siapapun yang diinginkannya termasuk wakil presidennya Gibran. Gibran adalah putra sulung Jokowi, pria 36 tahun yang baru menduduki jabatan birokrasi sejak 2021 itu kini menjabat wali kota Surakarta, kota di Jawa Tengah yang berpenduduk 575.000 jiwa. Kepemimpinan yang cakap sangatlah penting jika dewan ini ingin mengatasi masalah-masalah di Jakarta secara efektif. Tidak jelas seberapa besar kewenangan yang dimiliki Dewan baru untuk mengatasi permasalahan ini. Yang jelas, badan baru ini akan melapor langsung kepada Presiden dan yurisdiksinya meliputi Jakarta, 4 kota satelitnya, dan 4 kabupaten. Jika digabungkan, kota-kota dan kabupaten-kabupaten ini memiliki luas sekitar 6.700 km persegi, sekitar 10 kali luas Jakarta. Para ahli mencatat bahwa badan serupa telah ada sebelumnya termasuk Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabek JUR yang didirikan pada tahun 2010 untuk memastikan bahwa kebijakan perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah sejalan satu sama lain. Jabodetabek JUR merupakan singkatan dari Jakarta dan sekitarnya, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Namun, sebagian besar badan-badan tersebut hanya mempunyai mandat untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan bantuan teknis tanpa wewenang untuk menyelesaikan konflik atau menjatuhkan sanksi kepada pemerintah yang memilih untuk mengabaikan instruksinya. Mengajak 2 gubernur, 4 wali kota, dan 4 bupati untuk bekerja sama dengan Jakarta bukanlah hal yang mudah, terutama karena bekas ibu kota tersebut akan mendapatkan manfaat paling besar dari kerjasama ini. Ekonom Nailul Huda dari lembaga Think Tank Center of Economic and Law Studies atau Stelios mencatat bahwa undang-undang yang ada saat ini masih belum jelas mengenai siapa yang harus dijawab oleh para wali kota dan bupati ketika kebutuhan Jakarta tidak sejalan dengan kebutuhan di masa lalu. Nirwono, pakar perencana kota, mengatakan perlu ada insentif bagi daerah pinggiran untuk menjalin kerjasama dengan Jakarta. Tahun ini, Jakarta memiliki anggaran tahunan sebesar 81 triliun rupiah, sementara kota-kota tetangganya, Tangerang dan Bekasi masing-masing memiliki anggaran sebesar 5,3 triliun rupiah dan 6,3 triliun rupiah. Para ahli mengatakan kerjasama tersebut menjadi lebih penting dibandingkan sebelumnya mengingat Jakarta bukan lagi ibu kota Indonesia. Firdaus Ali, Ketua Lembaga Pemikir Institut Air Indonesia yang berbasis di Jakarta, kepada CNA mengatakan badan tersebut harus mampu menemukan solusi yang menguntungkan Jakarta dan daerah sekitarnya. Dia mengatakan hal ini dapat memberikan pendanaan dan insentif bagi daerah pinggiran kota untuk melestarikan daerah tangkapan air, mengambil tindakan terhadap industri yang mencemari saluran air, atau membangun bendungan dan waduk. Menurutnya, Dewan Aglomerasi ini harus mendobrak hambatan administratif. Mereka perlu menyelesaikan masalah ini dengan seadil-adilnya sehingga solusinya bisa saling menguntungkan bagi semua orang. Ingat ya, jangan membuat solusi yang menguntungkan sepihak saja dan merugikan pihak lain. Wah, Mas Wapres Gibran ini masih muda tapi tantangan kerjanya melewati batas umurnya. Bisa jadi beban kerjanya bisa mendekati beban kerjanya Opung Luhut nih. Ya nggak kawan inilah. Kita beralih ke berita ketiga, keputusan pemerintah menaikkan harga beras dapat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat dan mendorong laju inflasi. Untuk diketahui, pemerintah melakukan penyesuaian harga eceran tertinggi atau HET beras SPHP atau beras Bulog per 1 Mei 2024. Langkah tersebut dilakukan usai sebelumnya pemerintah memperpanjang relaksasi HET beras premium dan mengerek harga pembelian pemerintah alias HPP gabah dan beras. Penyesuaian HET beras SPHP tertuang dalam surat dari Badan Pangan Nasional atau Bappenas nomor 142 TS 02.02 K
4/2024 tanggal 29 April 2024 tentang penugasan SPHP beras tahun 2024. Melalui surat tersebut, HET beras Bulog naik di kisaran Rp1.600 per kilogram hingga Rp1.700 per kilogram untuk tiap wilayah mulai 1 Mei 2024. Secara terperinci, HET beras Bulog dipatok sebesar Rp12.500 per kilogram dari sebelumnya Rp10.900 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Harga AF gudang Bulog dipatok sebesar Rp11.000 per kilogram dari sebelumnya Rp9.950 per kilogram. Untuk wilayah Sumatera, kecuali Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan, pemerintah mematok HET di level Rp13.100 per kilogram. Sebelumnya, HET untuk wilayah ini dipatok sebesar Rp11.500 per kilogram. Harga AF gudang terbaru ditetapkan sebesar Rp11.300 per kilogram dari sebelumnya Rp10.250 per kilogram. Kemudian, untuk wilayah Maluku dan Papua, HET beras Bulog ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram. Angka tersebut naik Rp1.700 per kilogram dari HET sebelumnya yang dipatok Rp11.800 per kilogram. Harga AF gudang untuk wilayah ini ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram atau naik Rp1.050 per kilogram dari harga sebelumnya Rp10.550 per kilogram. Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi mengatakan, adanya kenaikan HET beras Bulog dilakukan untuk menyesuaikan atas agro input yang bergerak naik termasuk harga sewa lahan hingga hari orang kerja atau HOK. Melalui keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 167 tahun 2024 tentang fleksibilitas harga pembelian gabah dan beras dalam rangka penyelenggaraan cadangan beras pemerintah mengerek HPP gabah dan beras mulai 3 April hingga 30 Juni 2024. Dalam beleit itu, HPP gabah kering panen atau GKP di tingkat petani menjadi Rp6.000 per kilogram atau naik Rp1.000 per kilogram dari sebelumnya Rp5.000 per kilogram. Kebijakan ini dinilai dapat membantu keseimbangan harga yang wajar dari hulu hingga hilir. Sebab jika HPP tidak disesuaikan petani akan menjadi korban. Dengan adanya penyesuaian tersebut, maka harga beras di tingkat konsumen otomatis ikut menyesuaikan. Di sisi lain, pemerintah terus berupaya untuk menjaga nilai tukar petani tanaman pangan atau NTPP di atas 100. Merujuk data Badan Pusat Statistik atau BPS NTPP pada April 2024 sebesar 105,54 atau turun 7,64% dari bulan sebelumnya yang tercatat 114,28. NTPP sempat menyentuh 95,28% pada Juni 2022. Keputusan pemerintah untuk melakukan penyesuaian HET beras Bulog dinilai sangat diperlukan. Dengan adanya kebijakan tersebut, disparitas harga beras Bulog dengan beras medium dan premium di pasar tidak terlalu jauh. Berdasarkan panel harga Bappenas pada Selasa 7 Mei 2024 pukul 8:29 waktu Indonesia Barat, secara rata-rata nasional harga beras premium dan medium bergerak naik dari hari sebelumnya. Harga beras premium dipatok Rp15.790 per kilogram pagi itu atau naik 0,70% dari hari sebelumnya. Kemudian, harga beras medium naik sebesar 0,29% atau naik menjadi Rp13.600 per kilogram. Selain itu, penyesuaian HET beras Bulog diperlukan agar harga yang dibayar pemerintah ke Bulog menurun atau tetap pada level yang sama sebelum ada penyesuaian harga SPHP, HPP, dan HET. Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic atau CORE, Eliza Mardian justru mempertanyakan urgensi pemerintah mengerek HET beras Bulog mengingat beras tersebut diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah. Apalagi mayoritas beras Bulog merupakan impor bukan penyerapan dalam negeri yang memang mengalami kenaikan harga di level petani. Sementara beras impor asal Vietnam yang tiba di Indonesia sebesar Rp8.800 per kilogramnya.
Pemerintah bahkan masih mendapat untung jika dijual Rp10.000 per kilogram, kecuali jika pemerintah ingin meningkatkan profit. Jadi, menurut Eliza, urgensi kenaikan HET SPHP ini patut dipertanyakan. Eliza mengatakan tujuan keberadaan beras SPHP sendiri adalah untuk memudahkan masyarakat menengah bawah dapat membeli beras dengan harga terjangkau. Jika HET dinaikkan, hal tersebut akan mengerek harga di masyarakat. Alih-alih menormalisasikan harga tinggi dengan menaikkan HET, dia menilai pemerintah seharusnya mengendalikan harga beras agar tidak melambung tinggi. Kenaikan HET beras Bulog dikhawatirkan berdampak negatif terhadap konsumen hingga menaikkan laju inflasi. Ketua Pengurus Harian Yayasan Konsumen Indonesia YLKI, Tulus Abadi, menyampaikan naiknya HET beras Bulog dapat menggerus pendapatan konsumen bahkan memukul daya beli masyarakat. Kenaikan tersebut juga dinilai berpotensi menaikkan laju inflasi. Apalagi jika kenaikan HET tidak diikuti dengan meningkatnya keuntungan petani. Alih-alih mengerek HET beras Bulog, dia meminta pemerintah untuk memperbaiki rantai distribusi dari hulu ke hilir. Dengan begitu, harga beras di tingkat konsumen dapat stabil dan pemerintah tidak perlu menaikkan HET. Merespon kekhawatiran tersebut, Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan bantuan beras pemerintah sebanyak 10 kg per bulan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat. Merujuk data Bappenas, bantuan beras diklaim efektif menahan laju inflasi beras. Pada tahap pertama bantuan pangan yakni periode April hingga Juni 2023, inflasi beras pada April 2023 berhasil ditekan ke level 0,56% dibanding bulan sebelumnya sebesar 0,70%. Tingkat inflasi terus bergerak turun menjadi 0,02% pada Mei 2023 dan sedikit meningkat ke level 0,13% pada Juni 2023. Lalu di bulan berikutnya, komoditas ini mengalami deflasi sebesar 0,02% pada Juli 2023. Kemudian pada rentang Agustus hingga September 2023, komoditas ini mengalami inflasi bahkan melonjak menjadi 5,61% maksud kami pada Agustus 2023. Namun, inflasi kembali dapat diredam usai pemerintah kembali menggulirkan bantuan pangan beras tahap 2 pada Oktober-Desember 2023. Tercatat, inflasi beras pada Oktober 2023 turun 3,89% poin menjadi 1,72%. Bantuan pangan kembali digulirkan pada 2024 untuk periode Januari hingga April 2024. Kendati begitu, inflasi beras pada periode ini sempat menyentuh 5,32% pada Februari 2024 lantaran kala itu pemerintah menghentikan sementara bantuan beras jelang pemilu 2024. Terbaru, komoditas ini mengalami deflasi sebesar 2,72% setelah mengalami inflasi 8 bulan berturut-turut sejak Agustus 2023 seiring meningkatnya produksi beras nasional. Ini sih kalau ibu-ibu dengar pasti komennya naik lagi, naik terus ya beras ya. Belum ketemu nih kebijakan yang pas apa gimana ini nih pemerintah kok kayaknya susah banget ya bikin harga beras itu stabil. Baik, demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe ya kawan ya. Anda pun juga bisa ikuti update berita harian seputar politik, nasional, olahraga, sains dan teknologi hingga informasi hiburan dan gaya hidup hanya di inilah.com. Saya Restulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.